Pernahkah kalian menonton film Ready Player One? Person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the oasis. Jika pernah, apakah kalian pernah berpikir bagaimana jika kehidupan masa depan kita itu seperti apa yang digambarkan di film Ready Player One? Mungkin kamu akan berpikir, itu pasti tidak akan mungkin, itu pasti akan sangat mustahil. Tapi, bagaimana jika mungkin? Oleh karena itu bersiaplah, karena kita akan menuju industri virtual reality 4.0. VR atau virtual reality menurut Wikipedia adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Bingung? Gini, kalian pasti sudah paham dengan VR untuk game. Jadi VR ini menciptakan ilusi seolah-olah kita berada di tempat non-fisik dalam waktu dan tempat yang sama. Tujuannya ialah membantu kita untuk mensimulasikan sesuatu yang sulit untuk dihadirkan agar lebih praktis dan menghemat biaya. VR ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang profesi dan lain-lain. Salah satunya di bidang medis. VR digunakan untuk simulasi operasi pada pasien. We expect our trainees to learn how to manage these situations. My belly hurts. Doctor, I heard wheezing on my exam. Dan di bidang transportasi, untuk para calon pilot yang ingin belajar menerbangkan pesawat, mereka bisa menggunakan VR. YouTube, but maybe every now and then I might do a live stream flying in VR. But yeah, most of my videos will still be normal, just normal 2D, non-VR. Dan yang paling menarik menurutku adalah di bidang pariwisata. Buat kamu yang ingin berpergian ke suatu tempat, tapi kamu terhalang oleh waktu dan biaya, atau mungkin di saat seperti ini yang terhalang kita tidak boleh keluar rumah, kamu bisa menggunakan VR. Mungkin untuk saat ini kamu akan berpikir, buat apa kita mengunjungi suatu tempat tapi tidak secara langsung? Sama ketika kamu memiliki handphone. Buat apa kamu memiliki handphone jika kamu bisa ngobrol secara langsung dan itu lebih enak? Nyatanya, handphone memudahkan kamu untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan kamu. Itu akan lebih hemat dan praktis daripada kamu harus mengunjungi tempat orang tersebut dan kamu ngobrol sebentar, dan itu akan memakan biaya yang sangat mahal, bukan? Di Indonesia sendiri, VR sudah diterapkan, salah satunya di industri pariwisata, atau yang biasa disebut saat ini Tourism 4.0. Pariwisata 4.0 atau Tourism 4.0 saat ini sedang hangat dibicarakan 2-3 tahun ke belakang ini. Di tingkat dunia, Spanyol merupakan salah satu negara yang berhasil mengadopsi konsep ini. Karena terlihat dari kinerjanya pada akhir 2019 lalu, Spanyol bertengger di ranking pertama dunia dalam peringkat daya saing pariwisata internasional yang dikeluarkan oleh World Economic Forum atau WEF. Industri pariwisata di Indonesia sendiri sudah mengembangkannya. Kemenpar sudah menciptakan website bernama indonesia.travel yang di dalamnya sudah ada fitur VR. Di mana di website tersebut kamu bisa merasakan destinasi wisata di Indonesia tanpa harus keluar rumah dan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Hal ini sangat cocok di kondisi saat ini di mana kita tidak boleh keluar rumah tetapi kita ingin berlibur. Tetapi kalau aku boleh jujur, pengembangan VR di website ini masih sangat kurang. Karena di website itu sendiri hanya ada 13 destinasi wisata di Indonesia yang mempunyai fitur VR. Hal ini masih kalah dengan negara-negara lain yang sudah mengembangkan konsep ini. Contohnya di Guizhou, China. Telah hadir taman bertema theme park yang menyuguhkan hiburan virtual reality terbesar di sana. Beberapa maskapai penerbangan seperti Qantas juga telah meluncurkan program yang menampilkan virtual destination seperti Taman Nasional Kakadu, Great Barrier Reef, dan Pulau Hamilton untuk penumpang kelas 1. Mungkin ini juga merupakan PR untuk Kementerian Pariwisata dan anak muda di Indonesia ke depannya, agar dapat mengembangkan pariwisata virtual lebih maju di Indonesia nantinya. Lalu kenapa sih kita harus mengembangkan hal ini? Seperti kondisi saat ini yang mengharuskan kita berada di rumah saja. Tentunya kita akan sangat bosan karena sudah berbulan-bulan berada di rumah saja. Dan jika ada hal seperti ini lagi, kita tidak akan mengeluh karena bosan. Kamu tetap bisa menjalankan aktivitas berada di rumah saja, dan kamu juga tetap bisa berwisata secara virtual. Tentunya itu akan sangat mengurangi rasa bosanmu meskipun kamu hanya boleh berada di rumah saja. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap menyambut hal ini?